Hai teman-teman, kembali lagi di TR Channel atau Teras Raffian Channel, channel edukasi tentang musang. Untuk kali ini kita akan bahas seberapa penting sih owner atau pemilik musang interaksi dengan musangnya. Yuk kita bahas ini di video kali ini. Baik teman-teman, mengapa ya setiap owner atau pemilik musang harus sering interaksi dengan musangnya, main atau bercanda dengan musangnya, atau bawa jalan-jalan? Nah, kita awali ya. Musang itu sebenarnya adalah hewan yang buas ya, atau liar lah. Jadi karakter musang bisa dibilang galak lah. Itu awal ketika belum mengenal owner tersebut. Tapi ketika sudah mengenal, sering interaksi, maka musang tersebut akan mengenal kan aroma atau bau si owner atau pemiliknya. Jadi musang tersebut akan sangat jinak pada pemiliknya. Meskipun sekarang ya banyak penjual musang itu karena hasil ternak kayak saya sendiri ya, itu pasti kita jamin itu musang udah jinak. Tapi kalau si pemilik sudah beli musang jinak tapi mereka tidak interaksi, maka sifat alami musang akan kembali lagi, yaitu buas atau liar teman-teman. Jadi kita harus sering interaksi dengan musang tersebut, jangan sampai musang kita menjadi galak lagi atau menjadi liar lagi, atau muncul sifat asli dari hewan yang bernama musang, yaitu liar, buas. Bagaimana cara kita interaksi? Yang jelas pertama kita harus sering pegangin dia, terus pegang seperti ini, seperti ini. Ini agar mereka terbiasa dengan bau tangan kita, teman-teman. Jadi mereka akan tetap jinak. Dan usahakan jangan kasih makanan yang masih mentah. Maksudnya masih mentah itu daging-dagingan masih mentah, misal ayam hidup, terus ayam belum direbus yang masih bau darah, itu jangan teman-teman, karena bau darah itu bisa membuat musang kita instingnya kembali, yaitu menjadi musang yang galak atau buas. Jadi teman-teman tinggal luangkan waktu untuk musang milik teman-teman, minimal lah 10 menitan lah. Kalau bisa tiap hari, tapi kalau tidak bisa ya mungkin 3 hari sekali gak apa-apa lah teman-teman. Tapi usahakan waktu kasih makan dia dan mencium tangan kita dan teman-teman. Kalau kita emang gak bisa tiap hari megang dia ya. Tapi kalau pemula sih aku lebih baik bilang minimal 5 menit tiap hari. Kalian harus pegangin musang tersebut, candain musang tersebut, agar aroma tangan kita bisa diingat oleh musang tersebut. Jadi musang tersebut sangat kenal dengan kita, teman-teman. Teman-teman, seperti inilah kita contohnya. Kemudian bisa kita gendong, bawa jalan-jalan, teman-teman. Bisa, tidak apa-apa. Kalau bisa sering bawa ke keramaian musang jinak, sering bawa ke keramaian tentang bersih karakter, teman-teman. Karena dia akan mencium aroma manusia yang sangat banyak dan berbeda-beda. Itu yang buat musang itu lebih jinak. Dan sangat disarankan ketika ingin pelihara musang, taruhlah musang itu di tempat yang sering ada lalu lalang manusia, teman-teman. Itu lebih baik. Misal kalau di rumah kita taruh di dapur, atau pokoknya tempat yang
sering lewatin manusia teman-teman. Berbeda dengan musang yang kita ternak ya, kalau bisa jauhi dari lalu lalang manusia karena akan membuat mereka stres teman-teman. Ini teman, karakter musang itu sebenarnya kita lah yang membuat teman-teman. Emang ada karakter asli musang tersebut, tapi jika kita setting karakter tersebut tentu bisa, tapi butuh waktu. Seumpama kita membeli musang yang galak, untuk menjinakkannya ya kita butuh waktu dan tentunya butuh keahlian. Gak bisa sembarang orang teman-teman. Dan resiko menjinakkan musang yang galak itu ya kalau namanya luka pasti ada teman-teman. Namanya juga musang galak, mau jinakkan pasti resiko luka pasti ada. Tapi kalau kita udah beli dari peternak, kita pasti dapat udah musang itu jinak, tinggal kita nerusin aja teman-teman. Makanya harus rajin-rajin interaksi dengan musang seperti ini, interaksi teman-teman. Ini sangat melekat malah ya, mau. Kalau gak percaya teman-teman ya, saya lihatkan nih, sangat dekat nih teman-teman, gak mau balik. Ini malah lihat saya gini teman-teman. Ya, dia mau dia nyamperin sendiri teman-teman. Nah, dia udah terbiasa ya dipangku lah teman-teman. Ini juga terlatih dengan sendirinya. Ya, saya sering pangku teman-teman. Akhirnya dia kalau jauh dari melihat saya bersila gini, mendekat sendiri dan pergi ke atas pangkuan saya teman-teman. Jadi untuk pemilik musang, owner musang, dan tentunya penikmat YouTube ini, jika ingin memelihara musang, luangkan waktu kalian untuk interaksi dengan musang tersebut. Kalau kalian dapatnya galak, kalian harus punya keahlian untuk menjinakkan. Tapi kalau kalian dapat jinak atau membeli musang dengan yang sudah jinak, maka pertahankan kejinakan musang tersebut dengan cara luangan waktu kalian untuk bermain dengan musang. Kemudian makanan juga harus diatur, jangan sampai kalian beri makan yang belum dimasak atau masih berbau darah atau masih mentah ya teman-teman. Itu saran dari saya teman-teman. Dan jika emang perlu, silakan ikut komunitas di kota teman-teman. Di sana pasti akan teman-teman dapatkan ilmu tentang cara perawatan musang dan lain-lainnya teman-teman. Karena mungkin teman-teman akan bingung kalau hanya melihat di YouTube ini. Lebih baik sharing dengan orangnya sendiri atau pergi ke teman yang dekat yang mempunyai musang, kemudian tahu cara perawatnya, itu lebih baik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di channel Teras Raffian atau TR Channel, channelnya edukasi tentang musang. Dadah teman-teman, dadah. Kita gendong dia teman-teman. Buatlah musang itu nyaman ketika kita gendong teman-teman. Dia sangat suka di sini teman-teman ya, teman-teman. Sangat suka sembunyi. Terus kita bawa jalan-jalan dengan seperti ini juga apa-apa teman-teman. Tapi tetap safety ya teman-teman. Jangan
Kalau musang galak jangan diginikan, dijamin langsung digigit. Untuk musang galak ya pasti kita ambil aja, pasti digigit. Kalau udah ini yang terbiasa, lihat. Oke, terima kasih.